Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya edisi Kamis 19 Maret 2026. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita minta pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan dan pelindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru dan napas kehidupan yang masih bisa kami hidup di pagi hari yang indah ini. Kini saatnya kami akan memulai segala aktivitas kami, tapi sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami agar bisa memahami maksud Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dan mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan kami dengan berpedoman pada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan terambil dari Yeskiel pasal 1, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, dilanjut Yeskiel pasal 2, ayat yang ke-8, hingga Yeskiel 3, ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakim dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ganggakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab itu, ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukakanlah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu, kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulut. Amin. Judul renungan pada hari ini, firman-Nya manis seperti madu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari awal panggilnya Yeskiel belajar bahwa melayani Tuhan berarti membiarkan firman itu menjadi bagian dari dirinya. Ia merasakan bahwa firman yang dimakannya terasa manis seperti madu di dalam mulutnya. Tindakan ini melambangkan kesediaannya menerima dan menghidupi firman secara utuh. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dihayati dengan segenap hati. Rasa manis firman Tuhan ini menggambarkan sukacita dan damai yang dialami ketika seseorang benar-benar membuka diri kepada Allah. Firman Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan di tengah pergumulan hidup, meneguhkan hati dan menuntun jalan setiap orang yang mau mendengarkan. Hanya hati yang taat yang dapat merasakan kemanisan sejati dari firman itu. Setelah menikmati firman itu, Yeskiel diperintahkan untuk menyampaikannya kepada bangsa yang tegar teguh. Tugas ini menuntun keberanian, keteguhan, dan kesetiaan. Firman yang manis di mulut seringkali menjadi pahit dalam pelaksanaannya karena menghadapi penolakan manusia. Tetapi disitulah kemurnian ketaatan diuji. Apakah kita tetap setia menyampaikan kebenaran walaupun tidak diterima?
Bagi orang percaya masa kini, pengalaman Yehezkiel menjadi panggilan rohani yang relevan. Kita pun dipanggil untuk memahamkan firman Tuhan, yaitu merenungkannya dan membiarkannya membentuk karakter kita. Firman itu harus mengalir dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita sehari-hari. Firman Tuhan memang manis seperti madu, namun kemanisannya bukan hanya untuk dirasakan, melainkan dihidupi. Ketika kita membiarkan firman itu tinggal dalam hati, hidup kita diubah menjadi cermin kasih dan kebenarannya. Semakin kita menikmati firman, semakin kita menemukan sukacita dalam melayani. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Meterailah firman ini di dalam hati kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, kami memohon tuntunan-Mu dalam menjalani hari baru ini. Berkati kami dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan, dan lindungilah kami senantiasa lewat urapan Roh Kudus-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami ya Tuhan. Sempurnakan setiap doa dan isi hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.